Ihsanul Salam dengan NIM 1254010075. Aku salah satu mahasiswi program studi bimbingan konseling Islam kelas 1C UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini aku mau bikin video yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Selamat menyaksikan. Ilmu komunikasi pada mulanya berakar dari tradisi retorika, yaitu seni berbicara dan menyampaikan pesan secara persuasif. Retorika mulai dikenal luas pada zaman para filsuf Yunani kuno, khususnya pada zaman Socrates. Pada zaman itu, komunikasi di depan umum dianggap sebagai kemampuan atau keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh pemimpin dan warga negaranya. Socrates dan para muridnya seperti Aristoteles dan Plato berperan penting dalam mengembangkan dasar-dasar retorika untuk menjadi fondasi berdirinya ilmu komunikasi yang modern. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah sebenarnya sudah dimulai sejak tahapan awal keberadaan manusia. Pada masa itu, manusia belum mengenal tulisan maupun bahasa yang terstruktur. Tetapi, mereka telah memiliki kebutuhan dasar untuk menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan, dan berkoordinasi dengan kelompoknya. Bentuk-bentuk komunikasi primitif ini menjadi fondasi awal bagi manusia untuk saling memahami dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dipahami sebagai suatu proses ketika seseorang menyampaikan stimulus, baik berupa pesan, informasi, maupun simbol kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi, mengubah, atau membentuk perilaku penerimanya. Pandangan ini dikemukakan oleh Shannon dan Weaver, dua tokoh penting dalam teori komunikasi modern. Melalui model ini, mereka mengembangkan komunikasi dengan digambarkan sebagai aliran pesan yang melewati berbagai tahapan, mulai dari pengirim, saluran, hingga penerima yang semuanya berperan dalam menentukan keberhasilan suatu pesan. Komunikasi dipandang sebagai suatu proses ketika sebuah ide dialihkan dari seorang sumber kepada penerimanya dengan tujuan memengaruhi atau mengubah tingkah laku mereka. Ide yang disampaikan dapat berupa informasi, pesan persuasif, maupun gagasan baru yang ingin diperkenalkan kepada orang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Everett M. Rogers, seorang tokoh penting dalam studi komunikasi, khususnya dalam teori difusi inovasi. Menurutnya, komunikasi bukan sekedar penyampaian kata-kata, tetapi mencakup bagaimana sebuah ide dipahami, diolah, dan kemudian mengarahkan penerima untuk mengambil tindakan tertentu. Komunikasi sebagai tindakan satu arah sering dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa ada umpan balik yang langsung. Namun, dalam praktiknya, komunikasi tetap melibatkan dua pihak sehingga hubungan yang tercipta bersifat diadik, yaitu antara pengirim dan penerima pesan. Meskipun pesan bergerak dari satu arah, keberadaan penerima tetap menentukan keberhasilan proses komunikasi karena ia menjadi pihak yang menafsirkan dan memahami pesan tersebut. Menurut Hofland, komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang menyampaikan berbagai perangsang atau stimulus kepada orang lain dengan tujuan memengaruhi dan mengubah tingkah laku mereka. Dalam pandangan ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai pertukaran kata-kata, tetapi juga mencakup sebagai segala bentuk pesan yang mampu menimbulkan respon pada penerimanya. Nah,
Hofland menekankan bahwa keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari sejauh mana pesan tersebut mampu menghasilkan perubahan pada sikap atau perilaku seseorang. Karena itu, proses komunikasi dianggap memiliki kekuatan penting dalam membentuk cara berpikir, pendirian, dan tindakan individu dalam berbagai konteks kehidupan. Karena komunikasi dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan hubungan sebab dan akibat, maka komunikasi sering disebut sebagai bentuk interaksi. Dalam proses ini, setiap pesan yang disampaikan oleh seseorang akan menimbulkan respon atau reaksi dari pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adanya saling memengaruhi antara pengirim dan penerima pesan menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya aktivitas menyampaikan informasi, tetapi juga sebuah hubungan timbal balik yang terus berkembang. Oleh karena itu, komunikasi dipahami sebagai interaksi yang memungkinkan terjadi pertukaran makna, pemahaman, dan perubahan perilaku antar individu. Ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat dari suku di Sumatera, cara penyampaian pesan, gaya bahasa, hingga ekspresi yang digunakan bisa berbeda dengan saat kita berkomunikasi dengan suku Jawa. Nah, setiap daerah memiliki norma, kebiasaan, dan pola interaksi yang khas, sehingga cara berkomunikasinya pun tidak sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu dipengaruhi oleh konteks sosial di mana komunikasi itu berlangsung. Aspek sosial seperti budaya, adat istiadat, nilai yang dianut, dan kebiasaan masyarakat membentuk bagaimana individu berbicara, mendengarkan, serta merespon pesan. Karena itu, memahami konteks sosial sangat penting agar komunikasi dapat berlangsung dengan efektif dan menghargai perbedaan budaya. Saat perkuliahan berlangsung, komunikasi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa memiliki fungsi utama sebagai sarana edukasi. Melalui penjelasan, diskusi, tanya jawab, maupun penyampaian materi, dosen berupaya mentransfer pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa. Nah, komunikasi dalam konteks ini tidak hanya berupa penyampaian informasi secara langsung, tetapi juga mencakup proses membimbing, memberikan pemahaman, serta mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Dengan demikian, komunikasi dalam perkuliahan berperan penting dalam membentuk pemahaman akademik dan pengembangan intelektual mahasiswa. Gangguan yang muncul akibat perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang disampaikan merupakan bentuk gangguan psikologis dalam komunikasi. Nah, gangguan ini terjadi ketika masing-masing pihak menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, emosi, atau sudut pandang mereka yang berbeda, sehingga makna yang dipahami juga berbeda dan tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Akibatnya, pesan bisa disalahartikan atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Faktor-faktor seperti ini, seperti prasangka, perbedaan latar belakang, suasana hati, atau kondisi mental seseorang dapat memperkuat gangguan psikologis ini. Oleh karena itu, penting bagi komunikator untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan memahami kondisi audiens agar proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Mungkin ya Bapak emang udah lama pergi, tapi menurut aku jejak perjuangannya itu masih tetap hidup loh dalam ingatan aku. Dulu semasa hidup Bapak tuh orang yang pekerja keras. Beliau tuh nggak gampang ngeluh, walaupun kita tahu loh banyak beban yang ia pikul. Beliau kerja dari pagi sampai malam. Kita juga tahu itu pasti bukan buat dirinya sendiri, tapi dia bekerja untuk keluarganya biar bisa memenuhi semua kebutuhan dan harapan keluarganya. Aku juga masih ingat gimana dulu Bapak kalau pulang selalu dalam keadaan yang senyum, bawa mainan, bawa makanan yang aku minta. Dulu waktu kecil aku nggak tahu loh apakah Bapak ngerasa capek atau gimana, aku juga nggak tahu. Banyak
aku juga nggak tahu kalau banyak beban yang mungkin dia pikul. Aku minta aja, minta mainan, minta makanan, karena waktu itu emang aku masih kecil banget loh. Tapi sekarang aku tahu di balik senyuman itu pasti ada lelah, letih yang ia rasain. Tapi perjuangan bapak juga ngajarin aku kalau misalkan semua perjuangan cukup dilakuin aja dengan hati ikhlas, gak perlu kelihatan sama orang lain gitu. Sekarang walaupun bapak udah gak ada, tapi menurut aku nilai-nilai yang beliau tinggalin itu masih terus ada di dalam ingatan aku. Baik itu kesabarannya, keteguhannya, dan kasih sayang beliau. Itu jadi warisan buat aku dan selalu melekat dalam pikiran aku. Jadi sekarang setiap aku ngerasa jatuh, nyerah, aku selalu ingat bapak. Gimana bapak bisa berdiri kokoh melawan semua beban yang ia rasain. Sekarang mungkin iya emang bapak udah gak ada, bapak udah wafat, tapi tetap perjuangannya selalu hidup di dalam ingatan dan hati aku. Dia tetap, walaupun dia udah wafat, dia tetap hidup dalam ingatan dan hati aku dan juga doa aku. Buat bapak, semoga Allah menempatkan bapak di tempat yang terbaik ya. I love you bapak.